Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang mubarakah menika ngaji bareng, temanipun inggih menika langkah-langkah menuju maqam musyahadah serta ciri-cirinya orang apabila sudah mencapai maqam tersebut. Wonten kitab Al-Luma fi Tasawuf ingkang dikarang kalian Abu Nasr Sara. Wonten kitab Al-Luma fi Tasawuf karanganipun Abu Nasr Sara ngendika wonten kitab kala wau langkah-langkah menuju maqam atau tingkatan musyahadah. Saderenge dalem jelaskan langkah-langkah menuju maqam musyahadah. Maqam musyahadah kala wau nggih menika maqam di mana seseorang sampun saged mirsani Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah secara langsung, meskipun tidak secara mata kasat, tetapi saged mirsani Allah secara mata hatinya, mata batinnya. Dia sampun saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten kitab Al-Luma fi Tasawuf didhawuhaken menawi supados saged mencapai tingkatan maqam musyahadah mirsani Allah kala wau wonten beberapa hal ingkang kedah dilampahi. Keranten kelemahan kita niku kan ketika kita sholat, ketika beramal ibadah maupun ibadahnya itu mahdhah atau ghairu mahdhah niku kadang-kadang kelemahan kita ini kan belum mencapai tingkatan musyahadah, belum merasa diawasi oleh Allah secara langsung. Kata pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Bahkan seperti sholat yang kita lakukan ini seolah-olah kita ini melihat Allah, tetapi kalau hati kita ini belum mencapai tingkatan musyahadah maka sholat kita ini masih sulit untuk menembus melihat Allah secara mata batin. Oleh karena itu napa kemawon ingkang kedah dilampahi supados saged mencapai tingkatan musyahadah, kita bersama-sama ngaji bareng ngaten iki termasuk utamane dalem piyambak. Nomor sepindah inggih menika kedah saged nglampahi taubat. Taubat maksudipun boten taubat lombok kemudian setelah kepedesen dahar malih lombok, tapi menawi kedah saged mencapai maqam musyahadah kedah nglampahi taubat. Taubat artinya taubatan nasuha. Jadi tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih nggadahi sifat warok. Napa sih warok niku? Warok niku kehati-hatian di dalam mencari nafkah, mencari rezeki. Kula piyambak ngeten iki nak ngilu maca, kula piyambak ngeten iki cek adoh. Kanten gaji yang saya terima ini halal atau tidak. Niki kadang-kadang kula piyambaki menyadari tasik kathah dosa, tasik kathah
kemaksiatan. Kados critanipun seorang yang alim itu karena orang tuanya dulu itu memberi makan minum juga barang yang halal. Niki mencapai tingkatan musyahadah kedah saged nglampahi warok kehati-hatian di dalam mencari nafkah untuk yang dimakan dirinya, keluarganya. Nomor 3 saged nglampahi fakir. Oh niki nggih wabet. Niki nggih. Artosipun napa? Fakir niku ndeketaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita ini dekat kalih kekayaan, harta, jabatan itu jauh saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampun dicontohkan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan kefakiran walaupun Rasulullah juga kaya. Tapi gaya hidupnya beliau adalah dalam keadaan fakir, bahkan beliau selalu dekat dengan orang-orang fakir. Nomor sekawan, nomor gangsal inggih menika kedah saged nglampahi zuhud. Zuhud niku napa? Boten menaruh harta kekayaan wonten manah. Lajeng nomor gangsal kedah saged nglampahi sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi apa saja. Nomor 6 kedah nglampahi tawakal. Nomor 7 saged nglampahi ridho. Niku diantara mencapai tingkatan musyahadah. Lajeng muhasabah, selalu introspeksi. Muahadah, kita janji kepada Allah waktu kita berjanji lahir ke dunia, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah, kesungguhan di dalam melawan hawa nafsu. Muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kalau sudah dijalankan, kita bisa mencapai tingkatan muhasabah, terbukanya tabir yang menutupi kita ke alam gaib. Lajeng sebagian ulama tasawuf niku nggih kedah nglakoni suluk uzlah. Niku mangke wonten gurunipun namine guru tarekah mursyid, wonten zikir sir, niku wonten ingkang disebut takholi, membersihkan dari noda-noda yang ada di hati kita. Tahali, mengisi hati kita dengan kebaikan. Kemudian tajali, baru Allah menampakkan. Niku diantara langkah-langkah dalam mencapai tingkatan makom musyahadah. Lajeng napa ciri-cirinipun tiyang kala wau menawi sampun mencapai tingkatan musyahadah? Nomor sepindah inggih menika dirinya itu merasa tidak ada. Jadi dirinya itu merasa tidak ada, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menawi awake dhewe termasuk kula piyambak ngeten iki kok merasa akunya tinggi, berarti belum bisa mencapai musyahadah. Isih adoh kali Gusti Allah. Kebanyakan kita termasuk kula piyambak barangkali akunya kan tinggi, aku jasa saya. Sebetulnya manusia itu enggak punya apa-apa, semuanya itu dari Allah. Menemukan laptop, menemukan apa saja itu sebetulnya menungso pun niru saking kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mau saged menungso gawe nyawa, gawe robot menungso, tapi kelemahane mboten saged damel nyawa. Nah, kadang-kadang menungso akunya tinggi niku. Nah, menawi tiyang menawi sampun tingkatan musyahadah tidak ada akunya. Nomor kalih tingkatan cirinipun tiyang sampun tingkatan musyahadah tidak ada kebencian kepada siapa saja. Lah ini niteni-teni kalau menawi wong kok imane apik, ketakwaane mboten dilihat saking kasinge. Lihatlah orang itu kalau termasuk kula piyambake isih benci karo wong, berarti wong itu belum bener-bener imane bagus. Keranten napa berarti masih ada atine, masih ada kekotoran, belum bisa mencapai tingkatan musyahadah. Keranten kalau sudah tingkatan musyahadah, elek apik wong sing nanggone awake dhewe iki tekani sangka Gusti Allah, maka
kejahatan, kezaliman boten dibalas dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Ini oh apa nih, sama-sama mengaji, sama-sama belajar. Nomor 3, tingkatan tiang menawi sampun nggadahi tingkatan musyahadah. Tidak ada egois, tidak ada menyalahkan. Nah, kebanyakan kita kan uring-uringan, debat-debatan, di sing salah, sing di bener. Nah, menawi tingkatan musyahadah boten wonten niku. Nomor sekawan, tidak ada rasa marah. Lajeng nomor gangsal, cirinipun tingkatan musyahadah inggih menika setiap memandang apa saja itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor 6, tingkatan musyahadah cirinipun inggih menika hidupnya selalu diisi dengan mahabbah, rasa cinta, rasa kasih sayang. Inilah diantara ciri-ciri yang langkah-langkah yang ingkang supados mencapai tingkatan musyahadah, dan 6 ciri orang-orang yang sudah mencapai tingkatan musyahadah. Makaten materi kita pada pagi ini, terus kita tidak berhenti menjadi orang baik, menjadi orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala syukur-syukur sampai bisa menjadi tingkatan musyahadah yang akan membawa kita keselamatan, kita kebahagiaan kita fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nek wonten kekurangan, kesalahan, kekhilafan dalam menawi semoga pangasami wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.